Salam bahagia untuk teman-teman pioners di seluruh Nusantara dan tentunya teman-teman sekalian, para pioners di seluruh dunia. Saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, tetap semangat menambang dan jangan lupa klik petir. Detik demi detik sangat penting tentunya, karena ini berkaitan dengan koin yang akan kita kumpulkan. Jadi jangan lupa menambang dan tetap semangat. Yang kedua, teman-teman, pastikan bahwa apapun yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan Pi Network. Jadi fokuskan, konsentrasikan apapun yang kita miliki untuk membesarkan Pi Network seperti itu ya. Ajak keluarga untuk menambang, karena ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Jangan lupa, memang teknologi ini masih sangat baru dan banyak orang tentunya yang belum memahami cryptocurrency. Tetapi penting bagi kita ialah segera ambil kesempatan ini, karena waktu terus berjalan. Indonesia, karena sudah ada di Sabang sampai Merauke, ya, Sabang sampai Merauke, dan sudah ada admin provinsi 20-an seluruh Indonesia dan admin kabupaten kota seluruh Indonesia sudah terbentuk. Di situ nanti adalah memberikan ekosistem, ya, dan yang kedua utilitas. Bagaimana setelah teman-teman mendapatkan konversi penukaran mata uang Pi menjadi rupiah, Enggal akan memberikan fasilitas kepada member tadi untuk teman-teman bisa barter rumah yang besar, silakan. Mobil yang mewah yang ada di sekitar teman-teman, silakan. Nanti akan ada diinformasikan dengan admin-admin di setiap wilayah kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Kapan Pak direalisasikan? Kita menunggu bersama perjalanan Pi ini tadi sebagai mata uang, sebagai mata uang digital yang akan difungsikan segera. Karena selama ini kan belum difungsikan dikarenakan ekosistem atau DApp belum selesai. Karena tanggal 28 besok yang namanya domain akan berakhir, dan Pi Today di tanggal 28 sekaligus mau memberikan informasi tentang perubahan. Nah, perubahan apa kita lihat bersama, ya, tentang perubahan apa kita lihat bersama. Jadi silahkan buat pioner-pioner yang sudah memineng selama ini, dipegang akunnya yang baik, dijaga dengan yang benar, ya. Khusus Pi Browser ada Prasa Sandi, segera di-upgrade dengan sidik jari, agar supaya kemudahan teman-teman nanti pada saat bertransaksi mudah, ya. Itu aja. Jadi silahkan dijaga dengan baik. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Masih seputaran Pi Network ya teman-teman ya. Pada video kali ini kita masih tentang jaringan Pi yang mungkin siap melambung tinggi ya teman-teman ya. Tepatnya di 28 Juni di tahun 2025 akan menjadi suatu titik balik yang namanya revolusi blockchain. Tapi video ini saya buat di hari Senin ya teman-teman ya, tepatnya di tanggal 23 Juni di tahun 2025. Oke, sedikit saya bernarasi ya teman-teman ya, dimana dalam apa yang mungkin menjadi langkah paling transformatifnya sejauh ini ya, dimana core team atau yang kita kenal dengan nama tim inti Pi Network telah mengisyaratkan integrasi generatif AI ya, Gen AI, dimana ke dalam ekosistemnya yang berkembang cukup pesat teman-teman. Pengumuman tersebut yang disampaikan secara halus melalui
pernyataan baru-baru ini dan dapat diperkuat oleh partisipasi salah satu pendiri Nicholas Kokalis dalam panel AI terkenal di Konsensus 2025. Telah dapat memicu spekulasi di seluruh komunitas kripto, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Menjelang P2Day pada tanggal 28 Juni ya teman-teman ya, banyak yang bertanya apakah P-Network akan mendefinisikan ulang persimpangan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain. Sebuah cukup wahyu tepat waktu ini teman-teman, mengingat potensi AI untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan pengalaman pengguna dalam ekosistem P. Jadi di sini persoalannya mengapa AI dan jaringan Pi masuk akal sekarang ya teman-teman ya. Jadi selama bertahun-tahun ini di P-Network tentunya ya telah memposisikan dirinya sebagai jenis proyek blockchain yang cukup berbeda ya. Sementara yang lain berfokus terutama pada aksi harga atau kecakapan teknis. Di mana P-Network juga telah berupaya ya membangun yang namanya ekonomi terdesentralisasi yang berakar pada komunitas dan partisipasi pengguna. Dengan adanya integrasi Gen AI, P-Network dapat meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keamanan, dan bahkan membuat aplikasi yang lebih canggih. Potensi ini untuk AI dalam ekosistem Pi sangat besar ya kawan-kawan ya, dan kemungkinan besar akan membawa dampak yang signifikan pada perkembangan blockchain di masa depan. Jadi adanya titik balik revolusi blockchain ini tepatnya di P2Day pada tanggal 28 Juni di tahun 2025 di akhir bulan Juni ya, sekitaran begitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi yang namanya titik balik dalam revolusi blockchain. Dengan adanya integrasi Gen AI dan partisipasi aktif dari komunitas tentunya, P-Network juga membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri blockchain. Apa itu P2Day? Oke teman-teman, di P-Network akan menggelar yang namanya acara tahunan P2Day pada tanggal 28 Juni 2025, di mana di tengah spekulasi soal kemajuan ekosistem ya dan potensi listing di exchange. Jadi di tanggal yang ditandai sebagai 6.28 mengadakan simbol P-Day yaitu 314 tentunya ya, dan berfungsi sebagai checkpoint untuk perkembangan jaringan. Kilas balik ya kawan-kawan ya, P2Day adalah suatu perayaan tengah tahun untuk P-Network teman-teman, digelar setiap 28 Juni. Jadi tanggal ini merujuk pada konstanta matematika Pi ya. Ya kita tahu 314 dan kelipatannya ya teman-teman ya. Jadi acara ini adalah suatu momen core team untuk menyoroti yang namanya pembaharuan ekosistem, pertumbuhan pengguna, dan pencapaian infrastruktur. Jadi event ini juga bertujuan untuk menggerakkan kembali basis pengguna globalnya yang kini berjumlah lebih dari 47 juta partisipasi. Begitu ya teman-teman ya yang kita tahu ya. Makna P2Day untuk P-Network itu bisa berarti tahun ini hadir pada momen yang cukup penting ya teman-teman ya bagi P-Network itu sendiri, di mana proyek ini tengah mendapat yang namanya tekanan untuk dapat memenuhi janji ekosistemnya. Sejak Open Mainnet meluncur, puluhan DAPP sistem domain Pi dan acara seperti Pipes telah bermunculan teman-teman. Jadi rilis sukses dari tool KYC SYNC akan membawa lebih banyak pengguna ke fase fungsional jaringan dan akan dapat memperbaiki distribusi validator dan meningkatkan yang namanya pengujian aplikasi. Yang menjadi pertanyaan kawan-kawan pioner dimanapun berada atau siapa saja yang menonton video ini ya, apa yang akan terjadi setelahnya itu cukup tanda tanya besar tentunya teman-teman. Dimana setelah 28 Juni perhatian akan beralih pada berapa banyak pengguna yang dapat menyelesaikan yang namanya KYC dan migrasi ke mainnet tentunya. Jadi angka ini berdampak langsung ya pada desentralisasi dan kapasitas transaksi. Begitu teman-teman. Di salah satu artikel yang saya baca, jadi di sini pengembang ekosistem juga bisa mulai merilis ya teman-teman ya, di mana DAPP atau integrasi baru, terutama jika core team memberi lampu hijau saat broadcast P2Day atau update blog. Jadi di mana core team juga bisa memberi timeline
timeline ya, begitu ya teman-teman ya, baru untuk fitur atau tata kelola masa depan. Jadi apakah terpengaruh harga Pi? Ya, harga Pi sebelumnya berkisar antara 0,53 US dollar ya teman-teman ya, sampai 0,56 US dollar juga ya teman-teman. Jadi dimana pekan lalu ya, dan tekanan beli saat ini mendekati yang namanya titik terendah begitu teman-teman sepanjang masa. Jika P2DAI sudah mampu memantik lonjakan aktivitas ekosistem, hal itu juga dapat mendorong ya teman-teman ya, dimana persepsi nilai dan gairah beli listing di exchange baru ya tentunya ya, jika terwujud, jika bakal menghadirkan yang namanya penemuan harga dan likuiditas. Sebaliknya teman-teman, jika tidak ada pembaruan besar, hal ini bisa menimbulkan yang namanya kekecewaan komunitas dan aksi jual di platform tidak resmi. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada video kali ini yaitu jaringan Pi siap melambung ya kawan-kawan ya. Mungkin dapat melambung tinggi dengan yang namanya integrasi Gen AI dan partisipasi aktif dari komunitas, di mana P2DAI pada tanggal 28 Juni 2025 yang akan ditunggu ya, mungkin menjadi suatu titik balik dalam revolusi blockchain, dan Pi Network dapat membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri blockchain. Jadi pesan untuk masa depan ya kawan-kawan ya, mari kita terus memantau perkembangan Pi Network dan melihat bagaimana integrasi Gen AI akan dapat membawa dampak pada industri blockchain dengan kerjasama dan inovasi yang berkelanjutan, di mana kita dapat menciptakan yang namanya masa depan yang lebih cerah dan lebih baik untuk blockchain dan teknologi terkait. Oke, sekian kawan-kawan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Lanjut.